Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aladi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina syalihin wal ulama'i wal awliya khusus Syekh Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kandung dan Masyhur Sastra Bawira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustaz Iwan Hadi Sudarman bin Karya wa ila ruhi jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi qaryati Dusun Simbar Desa Bener. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fuanhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala nikmatil iman. Alhamdulillahi 'ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian Selasa sore yang semoga rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ngarumpul ngariung deui dina Masjid Baitul Hikmah. Alhamdulillah ibu-ibuna kadele sehat, kadele tas mandi, kadele seger-seger ya. Kadele bangetna dina pake naon eta, pake bedak ya. Da indeng mah teu nyaho lamun ditanya MS Glow mah. Alhamdulillah, meskipun sudah lama ada yang mungkin nggak datang, mungkin sibuk, alhamdulillah bisa datang lagi. Mari kita semangat karena kita masih diberikan hidup oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Rajab itu Sundana naon, Bu? Rajab. Rajab. Alhamdulillah, dina bulan Rajab merupakan bulan yang penuh kemuliaan. Rajab sekedeng deui ruah, sekedeng deui puasa. Ibu-ibu puasana geus tuntas encan. Utang puasanya geus tuntas encan. Lamun encan oga age gitu. Ya. Age dilunasi utang puasana karena sekedeng deui teh bulan Ramadan. Rajab insyaallah pada bulan Rajab hayangna urang teh ngayakeun acara pengajian dina Masjid Baitul Hikmah. Kiaina mah di Majenang wae, tapi encan dirapatkeun. Cuman tadi malam orang rembukan ngobrol-ngobrol. Aya Pak Olis, aya Pak RT, aya Pak Dayat tadi malam.
Insyaallah besok Jumat kakara erek dirapatkeun. Jumat tas Jumatan kakara erek dirapatkeun. Nah, ibu-ibu kira-kira boga pandangan teu kiaina saha? Tima cenang. Wae budayat boga untuk pandangan. Sebagai bahan rapat besok Jumat kira-kira saha pandanganna gitu, Bu. Bisi aya di dia di gitu mangga ente ameh ente bosen lain ke anu kalah pada bubar lamun Mas Vicky teh geus panem teuing ya da Mas Vicky mah teu bisa ngalucu cek sunana teh teu bisa nyepot ya. Ya biar bervariasi Bu, nggih, biar bervariasi. Kecil-kecilan, tidak ada teratap, tidak ada panggung, tidak ada sound. Jadi pakainya ya kayak yang dulu Pak Ahmad Dahlan itu. Iya. Snacknya RT 34. Insya Allah lah, tidak usah mewah-mewah, ya, sederhana. Kok dari RT 34 ada yang niat sedekah jangan ditolak, malah alhamdulillah. Kok mau datang pun juga alhamdulillah. Contoh kayak Bu Fia kan lain RT 34 lin, tapi kan geus jamaah, geus kahitung cek sunana teh. Terus juga Bu Edi, Bu Yudi, Bu Anang, Bu Sade, no RT Sejen Jenuk lin, ulah ngerasa iya acarana RT 34 unggul gitu. Lain maksudnya teh karena sekupnya saeutik ya kalau bisa di ini dulu sama RT 3 atau 4. Kok ada ya RT lain yang mau gabung, alhamdulillah. Bukan membatasi, tetapi karena mengingat rencana yang tidak besar ya. Yang penting bermakna. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pengajian di bulan Rajab ini, fokus materi kita adalah tentang Isra wal Mi'raj. Jadi akan kita buka rahasia-rahasia yang ada di dalam Isra Mi'raj, yang mana rahasia itu merupakan kunci agar kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan gambaran singkat perjalanan hati yang harus dilakukan oleh umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra wal Mi'raj? Ibu-ibu sudah sering dengar nggih? Isra naon, Mi'raj naon? Isra naon, Bu? Perjalanan dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Pokoknya sering cerita ya, sering ya. Fokus kita adalah tidak berfokus kepada ceritanya, tetapi maknawiyahnya, secara perilaku hati, agar peristiwa Isra Mi'raj itu betul-betul membawa hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kasarana jangan hanya Isra Mi'raj eta cuman jadi carita unggul. Cek sunah teh bisa nyeritakan unggul. Bisa nyeritakan unggul. Karena Isra Mi'raj eta kudu dilakoni ku urang. Hukumna wajib urang bisa Isra wal Mi'raj. Wajib, Bu. Ya, nanti kita jelaskan apa yang dimaksud, apa yang harus kita laksanakan untuk Isra dan Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita lihat dalil keterangannya dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana, maha suci. Subhanalladzi, maha suci sapa iku alladzi, hidup. Maha suci hidup. Alladzi, Allah. Yaiku asra, nungges memperjalankan, nungges ngalempangken bingabdihi, sapa iku sing dilempangken yaeta hambana Allah subhanahu wa ta'ala, yaiku Muhammad. Subhanalladzi, maha suci hidup Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan, bi'abdihi, hambanya. Apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam, pada malam hari. Nanti kita kupas satu persatu ayat ini. Lailam minal masjidil haram, pada malam hari dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu ayat Mekah ya tabu, Ka'bah ya, yang biasa untuk pergi haji nggih. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa ya. Alladzi barakna haulahu, yang telah diberkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kebesaran-besaran ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dalil Al-Isra ayat 1. Subhana, maha suci. Dengan dibuka maha suci, artinya di sini menunjukkan bahwa tidak ada yang mampu kecuali Allah. Tidak ada yang mampu kecuali Allah. Maha suci di sini itu artinya tidak ada yang mampu, tidak ada yang wujud, tidak ada yang bisa Isra dan Mi'raj kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci sapa iku alladzi, hidup. Hidup iku Allah yang kita maksud. Hidup di dalam diri Muhammad dan di luar Muhammad. Hidup di dalam diri saya dan di luar diri panjenengan. Hidup yang menguasai seluruh alam semesta dan di luar alam semesta. Hidup yang menguasai seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Asra, yaitu memperjalankan. Cek sunana teh. Memperjalankan nama sunana bu. Lempangkeun. Mas Vicky teh selama ini ngomong, cek Mas Vicky, orang teh dari rumah ke masjid pedah dilempangkeun Allah. Bener enggak? Dari sawah ke rumah pedah dilempangkeun Allah. Tidak boleh mengatakan hati saya bisa lempang sorangan, tidak boleh. Itulah imannya orang-orang yang bermakrifat kepada Allah. Dulu waktu kita masih di ranah syariat, sering diri ini merasa wujud, diri ini merasa bisa jalan sendiri. Lah gitu nggih, Bu? Gitu nggih? Saya bisa masak sendiri, saya bisa ke sawah, macul dan sebagainya nggih. Tetapi ketika engkau sudah diproses oleh Allah di ilmu makrifat kepada Allah, wajib iman hati ini mengatakan semua perbuatan kita itu sejatinya adalah perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad bisa Isra Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, pedah dilempangkan Gusti Allah. Ini dalilnya, Bu.
Mana Mas Fikri dalilnya yang katanya kita ini digerakkan Allah, kita ini dilempangkan Allah? Ini ya. Al-Isra ayat 1 jelas Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci hidup Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kalau tidak ada hidup yang maha suci yang melempangkan Nabi Muhammad, kira-kira bisa Nabi Muhammad Isra? Tidak bisa. Jangankan kita, Rasulullah Muhammad pun sama, Bu. Kalau tidak dilempangkan Allah, tidak mungkin bisa Isra wal Mi'raj. Jadi suasana hati Rasulullah pada saat Isra dan Mi'raj itu betul-betul mutlak nyawang Allahnya. Betul-betul mutlak merasakan hidup yang menguasai dirinya. Sehingga apa yang dilakukan Isra dan Mi'raj betul-betul terlaksana sempurna, ya dohirnya ya batinnya. Ada dua kategori, yaitu Isra, yang kedua adalah Mi'raj. Kalau Isra dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa menembus Sidratul Muntaha untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kira-kira Rasulullah itu Isra Mi'rajnya batinnya saja apa zahir dan batinnya? Tak tanya, Bu. Kira-kira Rasulullah itu Isra Mi'rajnya zahirnya saja apa zahir dan batinnya? Zahir dan batin. Betul. Ya zahirnya dijalankan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Batinnya, ruhnya juga sama. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha pun juga sama, dijalankan oleh Allah. Ya zahirnya ya batinnya mutlak. Pertanyaannya, zaman dulu kan belum ada astronot ya, Bu, nggih. Belum ada pesawat ulang-alik ya. Kok bisa menembus sampai Sidratul Muntaha? Ya. Kenapa? Karena itulah wujud dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir pertemuan membahas Isra Mi'raj ini akan kami sampaikan bagaimana agar kita bisa Isra Mi'raj. Ya. Apakah kita bisa Isra dan Mi'raj seperti yang dicontohkan Rasulullah? Nanti kita jawab di pertemuan yang selanjutnya. Karena 1 bulan Rajab ini fokus kita adalah membahas Isra wal Mi'raj. Sebelum masuk Isra wal Mi'raj, kembali kami ingatkan bahwa manusia terdiri dari 2 unsur, yaitu zahir dan batin, jasad dan ruh. Nggih. Ibu, ada jasadnya, ada ruhnya. Allah itu bisa mencabut ruhnya kapanpun, Bu, nggih. Wong itu miliknya Allah. Ya. Bisa dahayu paginya berangkat ke Leweng, ya. Pamitan sorenya sudah tidak ada, dicari sampai ke Leweng, perjalanan 1 jam lebih, ya. Sudah meninggal, ya. Ternyata mungkin kelelahan dan sebagainya. Itulah manusia, tidak ada yang tahu, Bu, ya. Jadi kita harus betul-betul semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali, kalau manusia zahir dan batin, zahir itu diatur oleh Allah dengan hukum syariat. Ya, Bu, syariat itu untuk mengatur
laku dohiriyah kita, ya bagaimana sholat, wudhu ya, terus kemudian zakat, infak dan sebagainya, haji dan sebagainya. Itu adalah hukum syariat yang mengatur urusan laku dohir. Ruh kita atau nyawa kita atau batin kita itu diproses oleh Allah dengan ilmu yang namanya ilmu hakikat ya. Ilmu yang membahas tentang babakan hati untuk bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra dan Mi'raj pun juga sama. Isra bagiannya zahir, Mi'raj bagiannya batin. Isra bagiannya zahir, Mi'raj bagiannya batin. Isra merupakan perintah dari Allah untuk kita menyempurnakan laku syariat kita. Berbuat baik dari rumah satu ke rumah yang lain. Itu Isra, Bu. Isra panjenengan. Enggak harus panjenengan pergi dulu ke mana? Mekah. Nuturkan Rasulullah lempang sampai ke Masjidil Aqsa. Ente kudu lamun bisa mah ya alus gitu ya. Napak tilas. Tapi sih gana ulama ki encan ayat nuturkan Rasulullah teh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lempang gitu cek seorang mah encan ngadele ceritana gitu maksudnya teh. Jadi untuk Isra wajib kita untuk memperbaiki laku zahir kita, hubungan sesama manusia. Ya, nek Mi'raj bagiane hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibagi dua nggih, Isra dan Mi'raj. Isra bagiane zahir sesama manusia, sesama makhluk Allah. Mi'raj hubungannya batin sesama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis dipisah. Untuk laku Isra sejatine panjenengan itu dari rumah ke masjid sini itu sudah Isra, Bu. Ya. Sudah dilempangkan Gusti Allah. Syaratnya apa? Agar dikatakan dari rumah jenengan ke sini ini dikatakan Isra. Syaratnya adalah bi'abdihi, menjadi hambanya Allah. Nek hambanya Allah sudah tidak mengakui jenengan itu bisa lempang sorangan, tetapi dilempangkan Gusti Allah, itu ciri hambanya Allah. Ya. Beda, Bu, kalau jenengan, saya dan panjenengan masih menjadi hambanya diri, hambanya nafsu, pasti mengatakan ndak aing teh pang bisana pengaji. Bener nggih? Itu berarti belum menjadi hambanya Allah, masih menjadi hamba nafsunya diri sendiri. Ndak aing nu bisa lempang ke mes, ndak aing nu bisa lempang ke warung, ndak aing nu bisa ke sawah, ke kantor, ke pasar, masih merasa dirinya bisa bergerak sendiri. Nah, berarti belum Isra itu, Bu, karena hatinya belum menjadi hambanya Allah. Itu baru hamba dirinya, belum hamba harta. Ya. Dah mobil aing neh pang alusna, pengajian ya kuduna dibawa gitu lin, hitung-hitung jeng pamer gitu lin, Asmaul Husna bawa mobil, padahal sepeda motor ge bisa hujan ente batur arek nilu alasana pinuh padahal kosong. Allahu Akbar ya, Bu ya. Itulah, jika manusia masih menjadi hamba harta, hamba tahta, jabatan, wanita, termasuk hamba nafsunya diri sendiri, yang wujud pengakuan dirimu itu ada, itu berarti belum menjadi hambanya Allah Subhanahu
Berarti laku dohiriyahnya jenengan lan sampean belum dikategorikan Isra. Tapi nek jenengan dari rumah, ya Allah, saya niat pengajian ini niatnya bukan dari diri, tetapi dari Allah. Berarti sudah bagus, betul. Ya. Terus jenengan lempang ka dia. Sudah saatnya jam 4 lempang. Dalam melempang ini jenengan tidak mengakui jenengan yang lempang, tapi merasakan dilempangkan Allah. Berarti nilai dohiriyah lakune jenengan itu sebagai isroknya panjenengan pada saat ini. Artinya apa? Kalau sudah isrok berarti dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu. Belum tentu loh ke pengajian dinilai ibadah, belum tentu loh Bu. Bener nggih? Ke masjid dinilai ibadah belum tentu. Kalau belum menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat mutlak agar ibadah kita diterima Allah, hilangkan pengakuan dirimu ada. Cara gampangnya wis ora usah ngaku dirimu ada. Ngaku saja yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi Bu tetap nek ditanya suami, "Mak kemana?" "Ke masjid." Ya. Emang yang ke masjid siapa? Ya Allah. Enggak boleh ya Bu nggih. Itu namanya apa? Menjadi fitnah. Ini hanya perilaku hati. Nah, belum tentu bapak jenengan ngerti. Ya? Belum tentu nggih? Bisa jadi saya ngerti jenengan. Jenengan rezeki Isra, Gus Mi'raj. Sedangkan suami karena belum tersentuh ilmu, nek jenengan ngomong, enggak apa-apa yang masak ini ya Allah gitu. Enggak boleh Bu ya. Enggak apa-apa. Ini enak, enggak enak makan aja. Yang masak ini kan Allah gitu. Enggak boleh gitu ya Bu ya. Enggak boleh ya. Ya, nanti sama bapaknya dibalik ya. Jangan nolak, ini kan perintah Allah ya. Itu buat mainan, enggak boleh seperti itu ya Bu ya. Maksud saya jangan begitu ya. Ini perilaku di dalam hati. Coba jangan ngomong ke orang-orang. Ya. Ngomong ke orang umum semisal ya. Cek Mas Vicky teh. Kita itu tidak ada, yang ada itu hanya Allah ya. Kita masak sing masak Allah. Kita ngorat sing ngorat Allah. Kira-kira dadi geger enggak? Geger enggak Bu? Iya enggak? Iya, maka tolong jangan diucapkan. Bukan berarti saya enggak boleh. Takut saya enggak ngerti jadi salah paham. Padahal yang sejatinya ilmu itu yang ini. Ya. Nek pengen paham datang dulu ke pengajian. Jadi tolong jangan disampaikan ke orang umum. Ada ahlinya sendiri, ada ranahnya sendiri, ada waktunya sendiri. Itu cukup perilaku panjenengan agar hati panjenengan selalu dalam keadaan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang tahu hanya jenengan Bu ya. Yang tahu hanya jenengan ya. Yang bisa merasakan nikmatnya berjumpa Allah ya hanya jenengan ya. Belum tentu suami tahu, anak tahu ya. Akan lebih baik manakala suami pun juga tersirami ilmu hakikat makrifat kepada Allah Subhanahu ya. Cuman sayangnya belum dikehendaki Allah. Pelan-pelan Bu. Saya bersyukur ibu-ibu masih mau menerima nggih. Ya. Yang ditembong masih menerima, sadahayu masih menerima ya. Karena apa? Berat Bu. Untuk menyampaikan yang hak ini berat. Taruhannya dipenggal. Kalau saksi jenar dulu dipenggal Bu ya. Saksi jenar ngomong ke orang umum. Waktu itu ceritanya saksi jenar itu sedang suluk itu sedang bertapa. Ketika bertapa, dia diundang oleh Wali Songo. Wali Songo ngutus anak buahnya yang masih awam. Ketemulah Syekh Siti Jenar lagi bertapa. Syekh Siti Jenar ditanya sama santri tadi yang masih awam, "Wahai Syekh Siti Jenar, engkau mendapat undangan dari Wali Songo untuk rapat cek sunana teh." Syekh Siti Jenar jawabnya apa?
Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada hanya Allah. Geger, Bu. Ya. Geger. Yang seharusnya tidak diucapkan kepada orang yang bukan haknya, tetapi terucap karena pada saat bertapa itu Syekh Siti Jenar dalam keadaan fana, dalam keadaan betul-betul tidak mengakui dirinya ada dan yang ada hanya Allah mutlak, karena spontan datang mengganggu konsentrasinya, keceplosan. Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada hanya Allah. Bahasa Arabnya la fi jubati ilallah, tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Ya bener sih, bener, cuman salahnya sing nerima orang umum bingung, Pak, Bu. Cerita balik ke Sunan Wali Songo nggih, cerita. Saya Jenar ngaku Allah ya, ngaku Tuhan lah. Akhirnya jadi salah, Pak. Akhirnya semenjak itulah ilmu yang seharusnya tersampaikan, dinul haq dari Rasulullah, terus kemudian para sahabat, para tabi'ina sholihin, terputus, Bu. Terputus. Dari saat itu, setelah itu para ulama takut menyampaikan yang hak ini. Takut untuk menyampaikan yang sejatinya akan membawa hati manusia kembali pertuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan salah, iblis pun berperan, Bu, untuk mencegah ilmu ini agar tidak tersampaikan ke umat manusia. Lah kalau tersampaikan, Bu, dadi wong apik kabeh. Nggih. Enggak ada istri yang merengut, enggak ada. Ya, enggak ada orang yang ngeluh, enggak ada orang yang sedih, enggak ada, karena hatinya sudah nyawang Gusti Allah. Enggak ada orang yang jahat, enggak ada orang yang maksiat, enggak ada orang yang ghibah, enggak ada. Ya. Karena sudah tersentuh ilmu yang membawa cahaya dalam hatinya. Mohon maaf, manakala engkau hanya bertahan di ilmu syariat, belum tentu jaminan hatimu bisa bersih dari segala kekotoran selain Gusti. Nek nggak percaya buktiin. Karena saya juga sebagai pelaku ya dulunya. Okay. Ketika saya hanya diproses di syariat, masya Allah, Bu. Mohon maaf. Ketika kita ngimaman ya, aing pang fasihna itu muncul, Bu. Bener. Mohon maaf. Lawang saya dibukakan ilmu ini sama bapak belum lama sebelum meninggal bapak loh. Ya. Wong saya menyampaikan di sini kan setelah bapak meninggal ya. Setelah bapak meninggal, saya ingat banget. Jadi bapak pun juga enggak membuka ilmu dari awal-awal dulu, enggak, sama berproses ya. Maka ketika saya muncul ke sini, nafsu itu muncul ya. Allahu Akbar, aing pang fasihna, aing pang bagerna ya. Muncul nafsu itu, Bu ya. Itulah kondisi hati yang kelihatannya oleh orang lain alim, ternyata hati saya penuh dengan kajelo ente. Pada waktu gak kelihatan, Bu. Wong itu tuh lembut, Bu, nggih? Ya, lembut. Aing pang fasihna, aing pang hebatna, aing pang gitu muncul. Sebelum terproses cahaya makrifat Allah Subhanahu. Kalau sudah muncul detik-detik cahaya marifat, hancur lebur semua itu, Bu. Termasuk diri panjenengan dan juga aran ruh panjenengan itu lebur, tidak ada satupun yang tersisa. Yang ada hanya Allah Subhanahu. Nah, prosesnya ya luar biasa, Bu, terproses, nggih. Untuk Allah meleburkan cintamu terhadap harta, engkau diuji orang gampang, nggak semudah teori ini. Prosesnya luar biasa. Coba untuk menguji cintamu terhadap harta. Pernahkah Allah mengujimu dengan harta, kekurangan harta, kesempitan harta, dan juga mungkin ada perintah untuk zakat, infak, sedekah? Sudahkah engkau mengeluarkan? Itu ujian dari Allah Subhanahu. Da aing teh tas hajatan cek Mas Fikri teh suruh bicilkeun.
2,5%. Aduh. Manakala hati belum terproses makrifat Allah pada waktu itu, awal enggak Bu? Pasti enggak, ini Mak 2,5%. Aduh. 2,5% dari 100 juta, 2,5 juta. Suruh bicilkan ke Mas Fikri teh. Ya. Suruh bagi-bagi beas, suruh bagi-bagi iya sama emeh dan sesudah. Aduh, hesek nuturkeun Mas Fikri teh. Kalau pengen selamat, silahkan milih, ya. Mau selamat atau enggak gitu. Ya Bu nggih. Bukan sedekah itu untuk mencaangkan hujan, enggak. Enggak ngaruh. Sedekah tidak mempengaruhi hujan turun atau tidak. Ya. Kalau Allah berkehendak hujan ya hujan, Allah enggak ya enggak. Tetapi sedekah itu sebagai tanda berarti Allah menghendaki kebaikan. Insya Allah ya caang, sing kerja ya caang, sing buhajat ya caang. Sekitarnya yang fakir miskin juga caang. Allah itulah yang namakan barokah. Ya. Itulah Bu nggih. Apa yang diproses oleh Allah itu merupakan detik-detik agar hatimu semakin mutlak hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya harapannya kalau ada pesta apapun ya, entah hajat, entah khitan nggih, atau mungkin apapun pengajian akbar, syukur-syukur ke depan kalau ada kelebihan ya kita sisihkan untuk fakir miskin anak ya yatim. Contoh mulai ke depan nggih di masjid ini, semisal besok kok ada kelebihan infak, saya mengusulkan kepada panitia tolong keluarkan sebagian untuk fakir miskin sekitar kita. Nanti akan saya usulkan gitu mulai saat ini. Kemarin belum ya, belum. Jadi kedepannya kita harus terpanggil seperti itu, memberikan contoh yang baik untuk yang lainnya ya. Jangan sampai acara yang besar di sekitar kita kelapa. Intinya itu Bu, ya, intinya itu. Ya, jadi agar kita hancur sehancur-hancurnya pengakuan terhadap harta itu harus diproses oleh Allah Subhanahu. Rahasia besar kenapa Allah mengujimu dengan sakit. Ingat, itu tujuannya adalah menghancurkan keakuan dirimu. Nek tadi kan keakuan terhadap harta ya. Ya kan? Nek diuji harta berarti pengakuan terhadap hartanya harus hancur. Mungkin selama ini terlalu mencintai harta, mengakui harta, menyembah harta. Allah uji itu untuk menghancurkan harta di dalam hatimu. Bukan berarti enggak boleh memiliki harta, enggak, tetapi hatimu jangan terkotori sekecil zarah pun dengan cinta terhadap harta. Sakit itu adalah penghancuran proses dari Allah, pengakuan dirimu. Contoh, selama ini yang kau merasa perkasa, merasa cantik, merasa hebat, merasa adigung adiguno, ketika sakit apa yang engkau rasakan? Ada yang bisa mengatakan aku hebat kecuali Sejatinya sakit itu kalau pengen cepet lulus ujian sakit, segera sadar dirimu itu tidak punya daya dan kekuatan apapun. Gitu nggih Bu? Ya. Yang selama ini ngerasa lempang jajak, diberek sakit ku Allah, nyeri tu urge, nges ampun tapi nggak sadar. Ya, aing pang hebatna tetep ya. Aing pang bisa lempangna. Padahal sejatinya itu untuk proses penghancuran dirimu. Tetapi manakala manut petunjuk ilmu Allah, ini itu untuk kasih sayangnya Allah. Lekaslah kembali ke Allah.
Buang keakuan dirimu yang bisa lempang, yang bisa bergerak, yang gagah, yang hebat, yang bisa gawe. Buang semuanya. Tajalikan semua yang berperan hanya Allah Subhanahu. Ternyata apa? Allah memberikan jalan kesembuh. Karena ujiannya udah rampung, Bu. Ya, cara anak SD itu nek wis bisa jawab, ya wis, maksud diuji terus ya kan? Ya beda soal dong. Ya, gitu nggih, Bu? Ya. Jadi sakit itu nek jenengan segera sadar, insya Allah ujiannya segera selesai. Sing merasa pinter diperek Allah nyeri hulu biasana eta. Lah gimana nggak ngerasa keminter, punya masalah dipikir sora, aduh kumaha ieu, lupa bahwa Allah itu sang maha pemberi solusi. Iya. Lah merasa dirimu ada sehingga merasa dirimu bisa mikir. Yo mikir, tetapi akui sing mikir iku ya Gusti Allah, wis ngono wae enak, Bu. Tapi nek pos sampe kene ngomong umum ya dikira wong gendeng, sing mikir Gusti Allah. Rasanya umum lah yang suami wae lah ya. Langsung jangan lagi pengajian di Mas Vicky. Mantap bikin puyeng. Puyeng karena tidak mengikuti dari awal. Lek ngikuti enak, Bu, malah ketagihan ya. Enak ya. Jadi yang merasa pinter, ingin dihormati, dihargai, dihormati, biasanya diberi ujian berupa nafsu kepala, sakit kepala. Coba nek sakit kepala itu renungi, oh mungkin ada yang sok keminter ini aku gitu. Anak sing sok merasa alim ya, merasa hebat, ingin dihargai, dihormati suami, ingin dihargai istri, itu munculnya gitu. Paling parah kalau otak kena ranah otak ya. Auzubillahi min dzalik. Kenapa engkau diberi sakit berupa mohon maaf yang kaitannya dengan amarah, dendam, mendedek? Karena dendam mendedek itu kaitannya dengan jantung, dengan paru-paru. Yang manakala tensimu tinggi karena nafsunya, paru-parunya muncul dan terpendam bertahun-tahun, tidak engkau selesaikan segera, itu yang menjadi pangkal buah masalah penyakit kaitannya dengan sistem peredaran darah dan paru-paru. Ya. Apapun, ya. Karena larinya banyak, Bu, karena sudah paru-paru itu, nggih. Paru-paru larinya ke jantung wis tekanannya tinggi, ya merusak yang lainnya. Jadi solusinya nek pengen ujian sakit cepat selesai dari Allah, lekas-lekaslah sadar. Hilangkan semua nafsu paru-paru, nafsu perut dan nafsu otak. Sudah hafal nggih? Nafsu 3 macam nafsu nggih? Perut, paru-paru, perut dan juga otak. Nek lara weteng itu seringnya karena masalah harta. Ya. Ayak nu poho bijilkeun ya. Ayak nu awel, ayak nu serakah, ayak nu nyokotan batur, ayak nu ngamalkan ilmu-ilmu. Karena ilmu-ilmu itu niatnya pengen laris, pengen lancar, barokah, selamat. Dagangannya juga laris, keduniaan, tentang perut, meskipun bentuknya amalan. Ya. Kalau nggak percaya buktiin ya, nggih Bu, nggih. Karena semua sudah saya alami semuanya itu, makanya bisa cerita. Ya. Wong saya dulu juga pelaku, Bu, sholawat 1000 kali, biar bisa jadi orang yang disegani katakan. Sama, Bu, saya juga pelaku ya. Dulu, tapi sudah saya tinggalkan semua itu. Karena apa? Itu bukan tujuan utama kita hidup di dunia. Bukan. Tujuannya hanya mutlak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Isra ya. Tadi ujian harta itu untuk melepas keakuan harta. Ujian sakit melepas keakuan dirimu sendiri. Ya, itu. Terus kemudian
Isra merupakan perjalanan laku dohiriyah. Sempurnakan laku dohiriyah kita. Ya sholat 5 waktu di jalankan. Syukur dari rumah ke masjid, dari rumah di rumah. Terus kemudian berbuat baik dari rumah satu ke rumah lain, itu juga Isra. Panjenengan ke sawah itu juga Isra, ya. Jadi Isra itu tidak hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, enggak. Tetapi juga dari laku dohiriyah jenengan, dari rumah ke apapun. Tetapi syaratnya siji, lepaskanlah keakuan dirimu. Sadari semua sing berperan Gusti Allah. Berarti zikir sirul asrarnya kudu terus digocek. Ngetokke motor Allah, ya. Wes orang oke gitu ya. Nyetater motor Allah. Ngegas motor Allah. Tekan pasar Gusti Allah. Lah dirimu ndi wis ora ono. Iya, Bu. Enek dagangan laris ya Allah. Dagangan kurang laris ya Gusti Allah. Wayem Bu, enak Bu nggih. Beda Bu, coba dari rumah sing nyetater aku, ya. Sing numpak motor aku. Berarti aku bisa usaha. Nyampe pasar dodolan laris, berarti aku sing pinter jual. Ujung-ujungnya sombong, takaburi, riya, ngakui harta, akhirnya awal. Wong aing no bisa kerja, aing no bisa neangan duit kok sama Allah disuruh sedekah, zakat, infak, sedekah, ya awal berat. Karena ada pengakuan dari dalam dirinya dari awal sampai dengan akhir. Padahal apa? Dalam hal hadits ayat 3 mengatakan huwallah wal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Dialah Allah yang di awal apapun dan di akhir apapun. Berarti nek di awal apapun itu dirimu enggak ada. Sing ada hanya Allah. Di awalnya tater motor sampai pasar ya Allah. Itulah wal awal wal akhir. Dari awal jenengan goreng rengginang sampai dimakan suami yaitu Allah. Wal awal wal akhir. Di dalam awal masalah, di akhir masalah, di awal kenikmatan, di akhir kenikmatan, di awal ketakwaan, di akhir ketakwaan, semua yang berperan hanyalah Gusti Allah. Wadh-dhahiru wal batin, di dalam dhahirmu, di luar dhahirmu, di dalam dhahirnya alam semesta dan luar alam semesta, Allah meliputi segala sesuatu. Wes, tidak jauh-jauh mencari atau bertuhan Allah Subhanahu, ternyata ada lebih dekat dari urat nadi. Pun jelas nggih Bu? Isra ini baru pembukaan, belum pengajian. Pengajian ini diteruskan minggu depan. Karena bab Isra masih panjang, bab Mi'raj nanti 2 pertemuan terakhir di Rajab kita rampungkan. Itu terakhir sebagai awal jenengan bisa Isra dan Mi'raj. Itu kuncinya adalah satu Bu. Apa yang dilakukan Rasulullah, peristiwa apa sebelum Isra Mi'raj yang terjadi sebagai syarat utama jenengan bisa Isra Mi'raj? Yang pertama adalah Rasulullah waktu itu dibelah dadanya Bu oleh malaikat Jibril. Dicuci hatinya dengan air zam-zam. Syarat utamanya itu Bu. Maksudnya apa itu? Apa kita harus manggil malaikat Jibril dibelah dadanya dulu, dicuci hati kita dengan zam? Tidak, itu adalah suatu perumpama. Ya. Apa maksudnya itu? Hatimu harus senantiasa dibelah. Buka dulu hatimu untuk bisa menerima ilmunya Allah Subhanahu. Itu dibelah dulu dadanya, itu artinya dirimu harus bisa menerima legowo yo cek sanane Bu nggih. Dibelah dadanya itu legowo, bisa menerima dinul haq yang disampaikan Allah Subhanahu. Mohon maaf Bu,
Enggak semua orang bisa menerima ilmu ini loh. Ya, benar. Enggak semua orang bisa nerima, ya. Enggak semua. Bersyukur bagi jenengan yang dadanya sudah dibelah oleh malaikat nek wis dibelah, proses selanjutnya nanti ilmu itu laksana air zam-zam yang membersihkan hatimu. Ya. Sing tadinya ghibah jadi tidak suka ghibah. Cepet sadar aing ker ghibah kajen. Astagfirullah, segera sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya ngadu domba, ngomongkan goreng naga batur, yang biasanya jelek-jelekin orang tuanya, mitohana, anaknya, ya. Itu sudah tidak ada lagi di dalam penyakit hati panjeneng. Karena ilmu inilah laksana air zam-zam tadi yang membersihkan hatimu dari kekotoran-kekotoran penyakit hati. Yang tadinya pelit jadi tidak pelit. Yang tadinya sombong jadi tidak sombong. Yang tadinya merasa berilmu tidak punya ilmu. Merasa hebat jadi tidak punya apa-apa. Yang tadinya masih ingin dipuji kepada salaki, masak capek-capek geus disajikan salaki nak cicing dalam hati geus nyaho dimasakkan daging. Kini itu komentar-komentar acan. Nafsu Bu itu Bu. Bukan panjenengan bukan, tetapi nafsu yang jenengan itu. Gitu nggih? Bener nggih? Saya tahu kenapa? Karena istri saya juga seperti sama. Sebelum diproses ilmu cahaya ma'rifat kepada Allah. Disajikan dagingnya, suami makan lahap, padahal istri nungguan. Masih nungguan tuh nungguan pujian. Da eta teh keur makan ongkoh gitu. Keur makan ongkoh, makan bareng gitu ya. Keur makan bareng terus awewe teh ngadele we gitu ya. Kini teh ngomong-ngomong. Encan gitu. Pengen teh salaki ngomong heula gitu Lin. Akhirnya jurus terakhir awewe muncul. Kumadi menantu akhirnya biar apa? Untuk memenuhi hasrat nafsunya, biar dipujo lan dipuji oleh suami. Betul gitu nggih Bu? Itu tandanya masih ada kekotoran hati. Enggak cuman itu. Aing kan bangun masjid ya. Gini nu ngucapkeun makasih Pak Haji gitu. Kurang geus bangun merek bantuan gendeng seporetna kini ka imah-imah acan hatur nuhun apa nyorok apa kumaha gitu loh. Allahu Akbar. Harus apa jeung gitu? Bedana ya. Itulah kondisi hati yang belum isra, apalagi tangeh kene ya. Berarti Bu, biar jenengan tidak ingin dipujolan puji tolong nafsu ojo dituruti. Nafsu itu pengine ngaku-ngaku aing nu masak, itu nafsu nggih. Sedangkan iman ilmu ini mengajak sing masak itu bukan dirimu nafsu tetapi Allah. Aja diomongin njaba lho ya. Pusing nanti kayak orang-orang luar ya. Di demo kadi ya Bu ya. Beneran loh ya. Bener enggak? Ya bener. Tetapi mereka sedikit aja mau membuka hatinya tadi, dibelah dadanya, insya Allah saya yakin wallahi mereka akan ketagihan. Mereka akan terus menuntut ilmu ini. Karena apa? Tidak semua ilmu ini digelar dimanapun ya. Karena apa? Hanya orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu, ketika hatimu sudah dibersihkan dengan air zam-zam, itulah syarat mutlak engkau bisa Isra wal Mi'raj. Bisa dipahami nggih? Berarti
Kalau sudah masak ojo ngarep-ngarep pujiane suami. Ya itu nafsu. Wong merasa dirimu yang masak. Berarti pas masak dirimu tidak menggunakan adzikru bisiril asrar, musyrik sudah itu. Jadi musyrik itu tidak hanya lagi pesugihan, tidak hanya lagi jimat, pusaka, itu udah kuno itu, ya, udah ketinggalan musyrik yang modern tuh yang itu. Ya. Hatimu masih ada pengakuan selain Gusti. Hah? Ya nggak apa-apa, jawab aja. Masa buncis kan nggak masalah. Orang masak, ternyata orang baik video, ini sesuatu kok nggak enak gitu. Nah itu berarti jenengan tidak melihat Allahnya di dalam enak gitu, dia baik gitu, saya masuk mas. Kadang-kadang kalau kita masak, kadang-kadang keasinan gitu. Seandainya keasinan itu jangan bilang ini mau asin, jangan bilang enak. Enak padahal nanti mau asin. Iya, nafsu kan pengennya gitu. Meskipun gak enak tetap pengen dipuji. Gini Bu, terapkan sederhana saja. Ketika suami mencela masakanmu, tolong lihatlah Allahnya yang menggerakkan suami. Alhamdulillah. Loh, kenapa kamu sakit hati? Wong sejatinya yang masak itu bukankah kamu? Kenapa sakit hati? Kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak. Kan pikiran kadang-kadang sampai, kadang-kadang gimana lah gitu. Lah ya. Dengan itu dulu kasihnya asin dimakan deh, enak. Tadi tak tanya, kan setuju ya, sing masak iku Gusti Allah. Lek sing nyela iku ya Gusti Allah. Berarti Gusti Allah nyela Gusti Allah. Lah kenapa sing sakit hati kamu? Nah itu jawabannya. Berarti belum menggunakan adzikru bisiril asrar. Nek zikir siril asrarnya digunakan Bu, aman, hatimu tetap bahagia. Ya Allah, baik Allah. Biasa Allah yang penting apa Allah ya? nggak sadar itu. Soalnya nggak sadar kan? Nah, kuncinya lekas-lekaslah kembalikan kepada Gusti. Harus sadar Bu, zikir sadar. Tapi aja ngomong ya Bu, aja ngomong dak sing masake Allah lah gitu ya. Iya, tapi harus diproses ilmu dulu. Kalau belum diproses ilmu nggak jadi. Kalau ibu-ibu sih udah paham, ini kan bapak-bapak yang lupa. Sing jadi masalah itu. Ibunya paham, bapak-bapaknya belum terproses. Berarti itu harus ibu-ibu yang mengalah ya. Ibu-ibu yang harus hatinya lebih luas. Karena apa? Ibu-ibu yang berilmu. Berarti ibu-ibu yang punya ilmu. Ya iya, pengajian. Pengajian sih ya Mas. Ya. Sebenarnya bagusnya ada majelis khusus untuk bapak-bapak, tapi tidak hese. Terus ditawarkan bolak-balik. Ayo we alasana. Orang teh gampang. Iya teh berarti Allah belum menghendak. Wis gitu ae gampang. Tak jamin Bu, nek suami juga terproses ilmu ini, wallahi sakinah, mawaddah, warahmah tercipta. Lah gimana nggak tercipta? Masakan enak nggak enak tetap bahagia. Dicela pun juga tetap bahagia. Oh sing masak ya Allah, sing nyela ya Allah. Lah kenapa aku pusing?
Besok-besok nek bapaknya nanya, "Bu, kenapa kok keasingan?" Jawab aja, "Kamu nanya ya." Kamu bertanya-tanya wis gitu ae, guyon deh. Biar tidak ikut emosi. Minimal itu. Lah emosi kalah masakane mubah. Wis ra enak, emosi mubah, wis campur aduk pinerakaeun cek Sundana teh. Ditinggal, galkeun. Suamina neangan awewe deui, awewena neangan cuman gara-gara masakan yang Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu Bu. Tinggal sementara orang paling. Gede tinggal ada enak. Suatu saat itu deui. Emang gitu ya. Butuhnya paling nek malam Jumat. Indeng-indeng seuri ya. Kalau ngomong malam Jumat ya indeng seuri. Geus ndeng indeng mah geus sebel. Geus pengalaman ya. Geus kari nikmati bahagianya aja udah ya. Ayem tentrem geus ya. Daerek neangan deui nu ngora. Ya mikir-mikir. Endeng ya. Geus tinggal ngibadah, tinggal hati yang sakinah, mawadah, warohmah. Nah, wis itu aja. Itu Bu sebagai pengantar pengajian awal tentang Isra Mi'raj. Semoga apa yang disampaikan semoga masuk ke dalam hati panjenengan dan senantiasa bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan saya satu, tolong ulahnya cari. Enggak usah. Nanti nek nyerita itu orangnya bingung. Nek bingung silahkan suruh datang ke rumah saya. Di kursus sekalian malah luwih tereh. Ya bener. Karena sekolah umum dengan sekolah kursus itu lebih cepat sekolah kursus. Sebenarnya gitu, Bu. Kenapa Sayyidina Ali nyaho? Rasulullah punya 4 sahabat. Yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman. Terus yang terakhir Ali itu mantunya Rasulullah, masih muda, tetapi ilmunya bisa ngimbangi yang ketiganya. Kenapa? Karena Ali ini sering-sering nginep. Jadi di kursus langsung ku Rasulullah. Beda Abu Bakar, beda rumah. Umar beda rumah. Pengajiannya kalau pas ketemu. Ya. Jadi kursus itu lebih cepat. Ya. Itu Bu. Apa yang kami sampaikan, mohon maaf manakala berkurang lebihnya. Marilah kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Mangga bisa informasi. Semua yang di sini sore ini dapat 84.000. Total keseluruhan